Hai semua. Wilayah Ambalat yang terletak di perairan Karang Unarang, Nunukan, Kalimantan Utara, pernah menjadi titik panas perselisihan antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini memuncak pada tahun 2005 hingga 2009, ketika Malaysia mengklaim perairan Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya. Klaim tersebut didasarkan pada potensi sumber daya minyak yang melimpah di kawasan itu. Bahkan, Malaysia berusaha melakukan eksplorasi minyak secara sepihak, yang kemudian memicu ketegangan dengan Indonesia. Sebagai respons terhadap tindakan tersebut, Indonesia mengambil langkah tegas dengan memperkuat pertahanan di perairan Ambalat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah membangun sebuah mercusuar di Karang Unarang sebagai penanda kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Mercusuar ini kemudian dikenal dengan nama Mercusuar Karang Unarang Ambalat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini, agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Beberapa hari yang lalu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali menegaskan kedaulatan Indonesia atas perairan Ambalat dengan melakukan pemibaran bendera merah putih di Mercusuar Karang Unarang. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Gabungan Pengamanan Perbatasan RI Malaysia untuk tahun anggaran 2025. Pemibaran bendera tersebut dilakukan oleh personel militer Indonesia, dari TNI Angkatan Laut dan Korps Marinir, serta didukung oleh dua kapal perang, yaitu KRI Oswald Siahaan 3, 5, 8 dan KRI Ajak 6, 5, 3. Selain pemibaran bendera, pasukan juga melakukan perawatan terhadap mercusuar, agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi optimal. Keberadaan mercusuar ini bukan hanya sebagai alat navigasi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa perairan Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Mercusuar Karang Unarang juga menjadi saksi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di masa lalu. Pada periode 2005 hingga 2009, situasi di perairan Ambalat sempat memanas karena adanya konfrontasi militer antara kedua negara. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami keterbatasan dalam hal pertahanan, akibat embargo militer dari Amerika Serikat, yang membuat banyak alutsista TNI tidak dalam kondisi optimal. Malaysia yang melihat celah ini, kemudian mencoba mengambil keuntungan dengan kembali mengklaim Ambalat, setelah sebelumnya berhasil memenangkan sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Dalam kasus Sipadan dan Ligitan, Malaysia berhasil mendapatkan putusan yang menguntungkan, karena mampu membuktikan adanya aktivitas eksploitasi di pulau-pulau tersebut sejak lama. Belajar dari pengalaman ini, Indonesia kemudian membangun Mercusuar Karang Unarang, sebagai bukti nyata bahwa negara ini telah menguasai perairan Ambalat sejak awal. Pembangunan mercusuar tersebut tidak berjalan mulus, karena Malaysia berusaha menghalangi proyek ini dengan berbagai cara. Kapal perang Malaysia kerap melakukan manuver agresif di sekitar lokasi pembangunan, untuk menciptakan gelombang besar yang mengganggu para pekerja. Namun, aksi tersebut mendapat perlawanan dari kapal perang Indonesia, yang dengan sigap melindungi para pekerja dan mengusir kapal Malaysia. Setelah melalui berbagai rintangan, mercusuar akhirnya berhasil dibangun, dan sejak saat itu menjadi simbol kepemilikan Indonesia atas wilayah Ambalat. Seiring berjalannya waktu, militer Indonesia semakin rutin mengibarkan bendera merah putih di mercusuar tersebut. Tidak hanya saat peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus, tetapi juga di hari-hari biasa sebagai bentuk penjagaan kedaulatan negara. Saat ini, kondisi sudah jauh berbeda dibandingkan periode 2005 hingga 2009. Indonesia telah memperkuat militernya secara signifikan, dengan mendatangkan berbagai alutsista canggih. Beberapa di antaranya adalah 23 unit pesawat tempur F-16C D Block 25ID dari Amerika Serikat, kapal selam Nagapasa Class dari Korea Selatan, serta kapal perang PKR Marta Dinata Class. Tidak hanya itu, Indonesia juga telah membeli alutsista baru yang segera tiba,
seperti 42 unit pesawat tempur Rafale dari Prancis, dan fregat Brawijaya-class dari Italia. Dengan peningkatan kekuatan militer ini, pertanyaannya kini adalah, apakah Malaysia masih berani mengganggu kedaulatan Indonesia, khususnya di wilayah Ambala? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.